Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhuma jahilna wa dzakirna minhuma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ibu-ibu, para ummahat, kajian Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini. Di pagi yang berbahagia ini kita kembali bisa bertemu dan bermuajahah, bertatap muka di dalam majelis ilmu yang dimuliakan ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita masih memfokuskan kepada fikih tamkin, dan kali ini kita akan belajar pilar-pilar tamkin, ya, pilar-pilar tamkin, ya. Ya. Jadi tegaknya tamkin atau kekuasaan atau kuasa Allah bila diberikan kepada hamba, ya, maka harus tertopang atau harus dimanfaatkan kekuasaan itu untuk tiga hal utama, ya. Hal itu disebutkan oleh Allah, tiga pilar tamkin yang diabadikan di dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Hajj ayat ke-41. Ya. Iya. Oke. Mari ibu-ibu dilihat di depan dan saya bacakan materi utama kita. Ya. Diikuti ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ard, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakah, aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf
wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur walillahi 'aqibatul umur. Ya. Pada ayat yang kita baca ini ibu-ibu ada 3 pilar tamkin. Ya, ada 3 pilar tamkin. Tamkin itu apa ibu-ibu? Talkim artinya adalah kekuasaan. Ya, kekuasaan. Maksudnya lebih jauh adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah untuk menjadi khalifatullah fil ard, untuk mengelola bumi ini, ya, untuk mengelola kuasa Allah, mewakili kuasa Allah di muka bumi ini, atau yang dikenal dengan nama khilafatullah fil ard. Khilafatullah fil ard yaitu kekuasaan Allah di muka bumi. Nah, pilar itu apa Bu? Cagaknya, tiangnya. Ya. Ketika kuasa itu diberikan, ya, kuasa itu ada pada kita, maka setidaknya 3 pilar ini harus ditegakkan dengan baik. Pilar yang pertama adalah aqomus sholah. Aqomu as-sholah. Lihat di ayatnya Bu. Aqomu as-sholah, yaitu pilar menegakkan sholat. Termasuk walaupun skala pilar itu atau walaupun skala tamkin itu hanya sekelas keluarga. Kita berkuasa di keluarga, ya, di keluarga. Alias itu adalah kekuasaan terkecil, betul nggak? Ya, kan tatanan masyarakat yang terkecil itu apa Bu? Keluarga. Ya, keluarga kita ini. Termasuk walaupun kita ini nggak bisa kuasa, RT aja nggak bisa. Jadi RT nggak bisa. Jadi atasnya nggak, lurah apalagi lanjutan atas-atasnya. Apalagi jadi presiden ya masih sangat apa nih? Jauh. Apalagi pengen 3 periode itu juga tambah jauh, gitu ya, tambah jauh, gitu ya. Jadi dalam skala kecil, maka pilar tamkin ini atau pilar kuasa ini agar tegak itu adalah menegakkan sholat. Ya. Aqomu as-sholah. Ya. Maka ada perintah dalam ayat wa'mur ahlaka bis-sholati wastobir 'alaiha. Innas sholata sakanul lahum. Perintahkan keluargamu untuk menunaikan apa nih? Salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastobir, dan bersabarlah. Ya, bersabarlah. Karena kadang ya angel tenan. Ngurusi nangek ke anak-anak niku ya napa? Angel napa mboten Bu? Wah, angele rame-rame gitu ya. Angele rame-rame. Kadang wis linggih ijek terus ngerti balik turune gitu ya. Pokoknya wastobir itu sabar-sabarno. Anggone lembimbing anak niku untuk lembimbing keluarga niku nindakake napa? Salat. Karena ini pilar. Pilar tegaknya kuasa Allah itu harus pakai apa? Salat. Ya, pakai salat. Ya, dan ini yang nanti dihisab di yaumil akhirah. Ya. Maka upayakan sekali setiap kali nelpon ataupun apa kepada anak-anak di luar itu biasakan kemudian ojo lali salat. Ojo lali napa? Salat. Nah, kemudian yang sudah biasa salat berjamaah. Jadi yang dikuatkan adalah salat berjamaah. Salat berjamaah itu fardu ain atau fardu kifayah, Bu?
Fardu ain, ya. Fardu ain bagi siapapun, ya. Fardu ain bagi siapapun, bahwa sholat berjamaah di masjid itu diwajibkan untuk laki-laki, tapi sholat berjamaah itu wajib untuk siapapun, karena perintahnya adalah warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti, kalimat wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka. Hendaklah datang satu kelompok yang belum sholat. Jadi kelompok berjaga dalam peperangan itu ada yang kelompok yang berjaga. Itu hendaklah dia sholat bersama kamu. Nah, itu artinya nggak bisa diwakili untuk yang dijaga, ya, dijaga. Jadi dia harus sholat berjamaah. Jadi sholat dalam keadaan perang itu dibagi dua sop, Bu. Satu sop sholat sama imam di rokaat pertama, satu sop lagi berjaga. Dan nanti pada rokaat kedua itu yang tadi sholat sama imam sop pertama itu ganti berjaga, terus sop yang kedua ganti sholat sama imam, ya, ganti sholat sama imam. Nah, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka, hendaklah sholat sekelompok orang, ya, yang belum sholat bersamamu, hendaklah sholat bersamamu. Itu menunjukkan bahwa sholat itu fardu ain, tidak bisa diwakili oleh orang lain, ya, diwakili oleh orang. Wah, anakku wis mangkat sholat kok. Wes mangkat apa nih? Sholat tidak. Jadi harus apa ini? Sholat berjamaah itu fardu ain, kata Dr. Fuder Ilai dalam Ahammiyatus Sholatu al Jamaah. Nah, diupayakan. Nah, tempatnya kita bisa berbeda. Masjid boleh, atau tempat sebagaimana madhab Syafi'i itu kemudian memberikan apa ini? Memberikan tempat, yaitu di mana boleh di bumi manapun, karena salah satu kelebihan yang diberikan oleh Rasul kepada Rasulullah itu adalah waju'ilatil ardu tahuron wa masjidan. Imam Syafi'i menggunakan hadis ini, jadi dijadikan seluruh tanah itu bersih dan bisa jadi masjid. Jadi sing penting berjamaah. Anda tidak bisa berjamaah di masjid, ya pokoknya berjamaah. Maka di rumah jamaah nggak, Bu? Di luar berjamaah. Diupayakan berjamaah. Jangan sholat sendiri. Boleh loh. Misalkan suami berangkat, nanti dia pulang suruh sedekah, sholat sama ibu. Nah, sholat sama apa nih? Ibu. Supaya ibu juga dapat apa nih? Ya, keutamaan jamaah. Itu salah satunya dibolehkan dengan cara demikian. Ya, nanti kita akan belajar itu lebih jauh pada waktu yang lain tentang pilar penegakan apa nih? Salat. Nah, kita lanjutkan dulu. Pilar yang kedua adalah wa atawuz zakah, menunaikan zakat. Nah, dan materi yang kedua inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kuliah kita di pagi hari ini. Lalu yang ketiga itu adalah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai garda terdepan keselamatan bangsa dan negara ini. Itu adalah dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Nabi sampai menggambarkan pentingnya dalam kehidupan ini amar ma'ruf nahi munkar, itu menggambarkan seperti halnya sebuah kapal. Masalul qaimi fi hududillah wal waqi' fiha kamasali qaumin istahammu ala safinatin. Perumpamaan orang yang perumpamaan orang yang menerjang hukum Allah dan menegakkan hukum Allah seperti halnya sekelompok manusia yang
berebut menuju ke sebuah kapal. Fa ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfala. Sebagian ada di dek atas, sebagian ada di dek bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha idza staqa minal ma' marru 'ala man fawqahum. Ya. Orang yang berada di dek bawah, kalau pengen air itu selalu melewati orang yang berada di dek atas. Maka timbullah pikiran orang yang di dek bawah, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan falam nu'diman fauqana. Kalau kita ini melubangi dari bawah ini dalam kapal ini, maka kami tidak akan mengganggu privasi orang yang di atas. Jadi langsung ngambil ke bawah. Tidak perlu di kapal itu ngambil naik ke atas. Maka berdasarkan penggambaran seperti ini, Rasul mengatakan kalau fa'in akhadu ma bi aidihim, kalau mereka ini dicegah apa yang diinginkan oleh tangan-tangan mereka, yaitu pengen melubangi, maka yang akan terjadi di seluruh kapal itu kan selamat, kata Nabi. Wa intarokuhu, kalau dibiarkan yang akan melubangi atas nama hak asasi, ya masing-masing lah hidup gitu ya, maka akan terjadi bagaimana? Halaku, orang yang melubangi itu hancur, wahalaku jamin, dan orang yang sekapal hancur semua. Itu penggambaran ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ditegakkan dalam kekuasaan, ya, kekuasaan. Nah, maka ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun, dalam keadaan seburuk apapun, kondisinya sudah nyaris gak bisa diselamatkan, tetaplah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Saya pekan yang lalu mendampingi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, pertemuan ulama di Bogor. Itu beliau pengen menasihati presiden. Ya. Ditulis nasihat presiden itu kira-kira 20 lembar. Ya, kira-kira diwacara ya. Ya. Ya, rasa mikir, pokoknya tugasnya kita nasihati. Nah, kebetulan saya didaulat untuk mengedit isi apa niku suratnya yang ke presiden itu, gitu ya. Jadi hasil editan saya sekarang udah dibaca sama Pak Presiden. Iya. Nah, terus sebagian tokoh ada yang menyatakan, ngapain sih kita dadak nasihati manusia itu, gitu ya. Iya, kan memang sudah hancur-hancuran, jarno tok tok. Nah, di situ kita sesungguhnya dinasihati oleh Al-Quran pada surat Al-A'raf. Ya, beliau Ustadz Abu Bakar Ba'asyir menasihati, ya, adalah ya ayyuhalladzina amanu lima ta'iduna qauman. Ya. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau ini masih saja pengen menasihati? Ta'idu itu pengen menasihati kauman, suatu kaum, ya. Suatu kaum yang Allahu muhlikuhum, Allah itu mau menghancurkan kaum itu. Jarno wae. Kira-kira dalam pikiran apa nih kita? Maka jawaban orang yang beriman yang dibimbing oleh wahyu mengatakan qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka berkata pemberian nasihat ini untuk ma'dzirah. Untuk apa? Ma'dzirah. Apa itu ma'dzirah, Bu? Ma'dzirah itu adalah alasan atau excuse. Di mana yang paling penting tentu di hadapan Allah nanti. Bahwa kami sudah menasihati, kami sudah menasihati, kami sudah memberikan nasihat. Jadi nanti kita bisa berlepas diri.
tidak diikut-ikutkan, ma'dzirah namanya. Ya. 136 kalau nggak salah. Ya. Ali Imran 136. Al-Arab 136. Nanti saya carikan lagi kalau kurang tepat. Nah, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida, dan penduduk ini sudah mau dihancurkan oleh Allah. Maka alasannya karena ma'dzirah. Ya, ma'dzirah. Ma'dzirah itu artinya adalah excuse di hadapan Allah. Nah, terus yang kedua, wala'allahum yattaqun. Kita tetap berharap mudah-mudahan yang dinasihati itu bisa bertakwa atau dapat petunjuk. Loh, siapa ngerti? Kita jangan suka memvonis bahwa orang itu sudah terputus dari hidayah. Enggak. Bisa jadi dengan nasihat itu orang itu akan mendapatkan apa? Hidayah atau petunjuk. Jangankan sekelas Pak Jokowi, dan bala menterinya, ya, jangankan sekelas Fir'aun itu loh ya, sekelas Fir'aun itu, Musa sama Harun itu diperintahkan untuk mendatangi. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, berangkatlah kamu kepada Bani Fir'aun. Datangi Fir'aun, innahu tagha. Dia ini melampaui batas. Apa yang harus dilakukan oleh Musa dan Fir'aun? Faqula lahu qaulan layyinan. Katakan kepada dia dengan perkataan yang lembut. Oh, ya, Fir'aun itu suruh ngatain, suruh nasihatin dengan perkataan yang lembut. Apalagi wong Indonesia, wong Jawa, wong Timur, wong napa niku namanya Bu? Wah niku ya nek bebel ya itu bukan urusan kita. Nek bebel bukan urusan kita. Mestine nek wong Jawa, wong Timur niku dikandani, ngapunten Mas niki suku kula tesih kangge ngoten niku wis hafal. Oh, maksudnya kita mengganggu. Wah gitu. Nah, tapi kalau enggak ya sudah, serahkan sama Allah. Ya, wa ufawwidu amri ila, kami serahkan semua urusanku ini kepada Allah. Tapi kan yang penting sudah menasihati. Ya. Ini akan ada nasihat lagi, tapi dilewatkan melalui para para pimpinan ormas. Ya, lagi-lagi karena beliau Ustadz Abu Bakar Basri sudah rada sepuh banget gitu ya. Itu apa itu? SSB ya, sangat sepuh banget itu, maka kemudian sing kon nulis napa menika suratnya itu muridnya seperti kami ini yang muda. Nanti kemudian saya bacakan, oh ya cocok, aku tak melu tanda tangan gitu ya. Jadi jane niku jane surati Aris Munandar mawon niku. Ning diakoke napa? Ustaz Abu. Nggih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi memberi nasihat itu tetap penting ya, tetap napa? Penting. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Walillahi aqibatil umur. Dan milik Allah lah semua akibat atau pasca semua urusan-urusan itu. Jadi kalau ada penegakan sholat, ada penunaian zakat, ada amar ma'ruf nahi munkar, alias 3 pilar ini ditegakkan, maka akan ada kebaikan. Maksudnya begitu ya, akan ada kebaikan. Maksudnya walillahi aqibatil umur itu akan ada dampak kebaik. Tapi bila mana 3 hal ini tidak dilakukan, kebalikannya akan ada keadaan buruk yang menimpa kepada penduduk negeri tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita akan belajar yang nomor 2 dulu, Bu. Kita fokuskan belajar yang nomor 2. Pilar yang kedua apa, Bu, tadi? Pilar menunaikan zakat. Jadi tata cara pembelanjaan harta di jalan kebenaran, ya, di jalan kebenaran. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesungguhnya
ayat zakat itu turun 3 kali. Turun berapa? 3 kali. Yang pertama itu adalah bentar Bu, hasungan untuk mengeluarkan infak dan zakat. Surat Al-Baqarah ayat 261. Itu yang pertama. Ya. Udah Bu? Sudah? Ya, saya bacakan, dibuka aja. Saya belum memindahkan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kama salihabbatin, diibaratkan seperti sebiji habbah. Ya biji misalkan biji padi gitu ya. Ambatat sab'a sanabila, dari satu biji itu tumbuh 7 tangke. Fi kulli sumbulatin, di setiap tangke mi'atu habbah, ada 100 biji. Ya, 100 biji. Ya. 100 biji. Ya. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah itu melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi ayat yang pertama turun, ayat yang pertama turun itu adalah berbicara tentang hasungan kita untuk menunaikan infak dan zakat, ya, infak dan zakat. Nah, sebagaimana digambarkan ini betapa hebatnya ya, betapa hebatnya. Mungkin kita kalau mau melihat secara beneran, itu seperti kita ini nanam padi. Itu karunianya dari Allah luar biasa kan? Itu cuma 1. Tapi jadi berapa? Wah, banyak sekali. Satu pohon padi itu jadi apa nih? Tumbuh beberapa apa nih? Biji gabah itu loh. Itu banyak sekali. Ya. Maka dalam konteks ini syariat mengajari kita zakat untuk pertanian itu antara 5 sampai 10%. Ya, 5 sampai 10%. Ya. Nanti bedanya itu kalau air itu apa nih? Air itu beli atau air itu ngalir sendiri ataupun air. Tapi begitu mudahnya pluk 1 tapi nanti tumbuh banyak. Ya, tapi tumbuh banyak, berbijinya banyak. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran orang yang berinfak. Ya, gambaran orang yang berinfak. Ya. Saya jadi tahu dan menikmati betapa karunia Allah dalam pertanian itu luar biasa, ya, luar biasa. Kami sedang menggerakkan ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan dengan pemanfaatan lahan kosong dan lahan kosong dan tanah wakaf. Sebab tanah wakaf di Indonesia itu luasnya 8 kali kota Singapura. Mau kuwi liar nganggo piye niku 8 kali. Kula kalau wingi minggu wingi teng Cirebon itu saja itu memperoleh pengelolaan tanah seluas 50 hektar dari 174 hektar dari Kesultanan Kasepuhan, banyak sekali. Tapi lagi-lagi kita memang terbengkelai, ya, terbengkelai. Inilah ada terobosan. Kita dibimbing oleh seorang profesor per 1000 meter
itu bisa menghasilkan kurang lebih 85 juta per tahun, ya, per tahun, alias sekitar 45 jutaan per bulan, ya, per bulan, per 1000 apa nih? Nah, dengan dikelola oleh lembaga ini, ya, kita nanti yang mengelolanya, kita yang mengurusnya dengan pertanian multikultural milenial. Ya, jadi pertanian modern namanya Bu, sehingga kemudian hasilnya bisa lebih maksimal, ya, hasilnya lebih maksimal, dan itu Masya Allah. Nah, kalau mudah-mudahan ada kontribusi yang terbaik. Kalau Ibu Farah ini wakafnya itu 1 hektar, itu berarti 585 juta kali 10, berarti berapa itu Bu? Rasa dihitung akeh. Pokoknya 5 miliar lebih. 5, bayangkan ya, pentingnya wakaf produktif. Bayangkan kalau 5 miliar itu kemudian betul-betul terjadi dan kemudian bisa dipakai untuk menegakkan agama Allah ini. Wah, sugih banget. Daripada ngumpuli recehan, gitu, recehan itu bisa kita lakukan dengan, dan sedang kita bimbing. Kapan-kapan ibu-ibu ini yang misalkan akad kelima nanti ke sana Bu, ke pesantren Lembah Quran Agro Kultural di Bendosari. Ini pewakifnya adalah ibu yang juga ada di ngaji kita ini, Ibu Farah. Itu sebaiknya nanti kapan-kapan ibu-ibu datang ke sana, ben punya gambaran. Oh, kira-kira begini, nanti dikerjasamakan sama Dewan Dakwah, lalu kita jalankan untuk menghidupi apa nih, umat. Nah, ibu-ibu itu bisa mengambil jalan, keluarga orang Islam bisa mengambil jalan namanya wakaf produktif berjangka. Apa itu? Nyilai tanah, ya, dalam jangka tertentu, nanti yang diwakafkan adalah hasilnya. Nah, diwakafkan hasilnya dimanfaatkan untuk kebajikan Islam ini, namanya mauquf alaihi. Mauquf alaihi. Silahkan kalau aku kok punya tanah sekian ribu, gitu ya, sekian ribu, gitu ya. Itu kita coba ada yang dipinjamkan 1000 aja, nggak, dimulai dari 1000 saja untuk dipinjamkan, hasilnya untuk kebajikan Islam ini. Jadi perumpamaan yang ada di dalam ayat ini luar biasa, ya. Perumpamaan yang ada di dalam ayat ini luar biasa, yaitu 1 biji menjadi 7 tangkai, 7 tangkai kali 100, berarti berapa itu? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan, ya, melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Nanti itu artinya ayat yang pertama turun itu hasungan untuk berinfak dan berzakat. Ya, jangan takut karena mengeluarkan berarti hilang, tapi yakinlah bahwa Allah akan melipat gandakan. Nah, jumlahnya belum ditentukan di dalam ayat ini. Nah, pada ayat yang kedua yang turun, mari kita lihat Bu, adalah surat Al-An'am 141. Surat Al-An'am ayat 141. Sudah Bu? Surat Al-An'am ayat 141. Saya langsung tunjuk yang di tengahnya itu, yaitu wa atu haqqahu yauma hasadih wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Wa atu, tunaikan, berikan, ya, zakatnya itu atau infaknya itu yauma hasadih, saat apa nih? Perang, saat
panen. Saat kita sedang apa nih? Panen. Jawabannya sederhana, nek ora panen rasa ngei, nek pas panen ngei. Ngerti maksudnya? Jadi gen gampang. Jadi kita mengeluarkannya saat kita apa? Panen, ya, panen. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Wala tusrifu, janganlah melampaui batas, innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui apa nih? Batas. Maksudnya jangan sampai pula kebutuhan pribadinya tidak terpikirkan. Kuwabeh dikeke, itu oleh Nabi dilarang. Jadi menurut Nabi itu hanya sepertiga. Tertingginya berapa? Sepertiga. Kalau menurut tafsir Al-Qalam ayat ke-17 sampai 30 itu Ibnu Katsir menyatakan yang keluarga yang sukses itu dahulu suka membagi hartanya itu menjadi 3. Sepertiga untuk dinikmati, dimakan, apa nih, untuk pegawai-pegawainya, pokoknya nggak seneng-seneng untuk dinikmati, bukan hanya disimpan aja gitu, enggak, tapi dinikmati. Hasil itu dinikmati. Bahkan upayakan bisa mendukung badannya sehat, semuanya jadi lancar, ya, itu untuk ibadah. Untuk ibadah itu namanya sepertiga. Ya, semua hal. Nah, sepertiga berikutnya itu adalah disimpan untuk cadangan kehidupan di masa mendatang, termasuk didepositkan dan yang lain. Kalau yang programnya profesor ini dicadangkan, nanti akan dipakai untuk apa nih, modal, dan dipakai pula untuk apa ini, gaji pensiunan para petani. Urung enek sing mikir gitu. Jadi petani niku orang yang paling berjasa di kita. Urung enek sing mikirke nek wis tuwa kuwi wis ora iso kerja niku piye masa depane. Lah itu pakai yang sepertiga ini untuk apa ini, dana pensiun para petani. Nah, sepertiga berikutnya itu adalah didermakan. Nah, didermakan. Ya, didermakan. Itu bisa. Nah, nanti kalau bekerja sama ibu, nanti maka bisa yang sepertiga yang kedua tadi dimiliki oleh keluarga. Ya. Yang sepertiga yang pertama itu untuk semua yang terlibat dalam pekerjaan itu, pegawainya dan yang lain. Jadi biar sejahtera, bukan hanya di apa nih, diengkuk-engkuk pekerjaannya, tapi dia juga sejahtera dengan cara itu. Nah, sepertiga tetap didermakan untuk fisabilillah. Dan itu yang terjadi sekarang ini, kami menghidupi pondok dengan konsep itu. Ya. Bayangkan kalau 1 miliar sepertiganya berapa, Bu? Ya, 350 kira-kira. Kan lumayan. 350 juta. Lumayan. Gitu ya. Sebulan. Ya, sebulan. Maka ini adalah terobosan yang sangat bagus. Nanti masih ditambah, sebelum dibagi-bagi tadi itu diambil dulu 10% untuk apa ini? Zakat, diserahkan ke Lasnas Dewan Dakwah. Nah, seperti itu perputarannya, sehingga kemudian semua iso urip kabeh. Islam ya urip, awake dhewe ya urip, terus keluarga ya urip. Jadi urip kabeh. Jadi maksudnya walatus ribu tadi diantaranya adalah dengan cara yang demikian. Kita ngeluarkan saat apa di panen. Kenapa kok kita mengambil bukan 5% tapi 10%? Karena sistem pertanian dengan pupuk-pupuk yang diciptakan oleh profesor ini semuanya diwakafkan ke jalan dakwah. Semuanya. Sehingga kemudian hasilnya bisa 2 kali lipat. Misalkan kalau kemudian apa nih, tanaman itu, tanaman kangkung misalkan butuh 40 hari, ini cukup 15 hari dengan apa ini, pupuk yang dia bikin. Nah, semua hasil itu beliau kemudian mewakafkan untuk dakwah ini. Maka kemudian cara kita mendapatkan karena mudah, maka kita kemudian dianjurkan zakatnya berapa? 10%.
dan jangan pelit-pelit. Urusan zakat ini jangan apa? Pelit-pelit. Nah, itu yang kemudian menjadi menjadi kebutuhan kita pada saat ini, Bu. Ya. Mari kita lanjutkan. Ya. Silahkan dilihat ayat paparan dulu. Yang ketiga, maaf luas. Yang ketiga itu adalah surat At-Taubah, Bu. Bentar. (103). Ya. Jadi itu ayat yang ketiga. Tadi ayat yang pertama apa, Bu? Tentang hasungan untuk berinfak, berzakat. Yang kedua itu adalah kita mengeluarkan saat panen. Nah, yang ketiga 103, mari dilihat. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khud, ambillah. Jadi dipaksa. Jadi yang belum mengeluarkan itu didatangi, bahkan dibantu dihitungkan, ini harta Anda sekian, harus dikeluarkan, yang wajib sekian, yang kemudian kalau belum sampai nisab berarti mengeluarkan sebagaimana yang didorongkan atau disemangatkan, tidak ditentukan, begitu. Namanya khud. Khud itu memang ada lembaga atau panitia yang mendatangi untuk mengambil apa? Harta tersebut. Kenapa? Karena di dalam harta kita ini ada hak orang lain, ya. Ada hak orang lain, ya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta kita ini ada haknya orang yang minta-minta dan orang yang perlu dikasih ani, ya. Harta yang ada di tempat kita inilah. Maka perintahnya adalah dia apa, Bu? Dipaksa. Khud itu artinya ambil. Ada kelembagaan yang menetapkan itu. Nah, ketika ini tidak dijalankan, maka terjadi ketimpangan dalam kekuasaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Yang miskin itu menjadi tetap miskin, yang kaya akan menjadi kaya. Itu yang kemudian akibat tidak ada regulasi atau pemaksaan untuk pengambilan harta ini, gitu ya. Kan otomatis kan tidak ada dana yang bisa disebarkan kepada fakir miskin, ya, fakir miskin. Nah, maka ini perlu dilaksanakan di tengah kita. Misalkan potensi zakat di Indonesia itu, Bu, itu tahun kemarin itu adalah 217 triliun. Nah, kita itu baru bisa mengumpulkan se-Indonesia ini 3 triliun. Ya, 3 triliun Mas. Jadi masih ada 214 triliun. Ya. Itu jadi untuk dibagi-bagi untuk kemaslahatan, bahkan untuk agar BBM tidak naik itu cukup. Tapi karena tidak ada dipaksa dengan cara yang benar. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya. Dalam pelajaran kita ini, ya. Jadi ini ayat yang sekaligus saya terangkan bahwa orang yang sudah mengeluarkan infak dan zakatnya itu diperkenankan untuk diberikan doa sholawat. Doa apa? Biasanya sholawat untuk siapa, Bu? Rasulullah. Di sini itu adalah dibolehkan untuk siapa? Orang yang menunaikan zakat, ya. Wa sholli alaihim,
Ya. Doakan atas mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Doamu itu kepada dia yang mengeluarkan itu bisa menenteramkan untuk yang mengeluarkan. Mengeluarkan. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sebagai contoh dalam riwayat Muslim, itu adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun, apabila sebuah kaum itu datang bisodaqatin, dengan sedekah mereka, qala, maka Nabi bersabda, Allahumma sholli alaihim. Fa'atahu abi Abu Aufa bisodaqatihi. Jadi doanya Nabi kepada orang yang bersedekah tadi, Allahumma sholli alaihim. Ya, Allahumma sholli alaihim. Betul. Seperti perintah ketika kepada Nabi kita untuk bersolawat. Ya, kalimatnya sama. Bisa diartikan dengan kalimat mendoakan dia. Ya, mendoakan dia. Karena ketika datang Abi Aufa dengan sedekahnya, Nabi kemudian bersabda, Allahumma, itu tulisan akhirnya itu Bu, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Biasanya kan kita menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang kepada yang berzakat atau berinfak dengan baik itu disebutkan Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Ali keluarga Abi Aufa. Abi Aufa. Lah dari sini itu kita boleh memiliki pilihan. Pilihannya itu infaknya, zakatnya itu mau sirron wa alaniyah. Sirron itu sembunyi boleh, alaniyah boleh. Nah, kalau alaniyah salah satu kepentingannya ini dari siapa? Dari fulan, baru didoakan. Ya. Tapi kalau tidak ada nama si fulan, ya berarti doanya umum. Ya, doanya apa nih? Umum. Maka nggak apa-apa dipesankan, disisipkan. Ini nggak usah ditulis Ustaz, tapi ini tolong saya didoakan. Nah, nanti namanya siapa itu yang jelas. Namanya yang jelas. Nah, kenapa kok sholawat itu untuk orang yang berzakat ini? Karena mereka ini mulia sekali. Mulia sekali. Maka seolah makomnya itu, orang yang berzakat itu kayak mendekati kepada makomnya siapa? Nabi. Makomnya Nabi. Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Andai pendapat ini ada yang melemahkan, setidaknya setiap orang yang datang membawakan zakat dan infak itu didoakan. Ya. Tapi Rasul sudah mengajari doanya ini. Allahumma sholli ala, baru namanya. Allahumma sholli. Misalkan sing zakat niku painem atau paijo. Allahumma sholli ala ali paijo. Paijo. Gitu ya. Nah itu adalah penting. Kok paijo kok enggak kaya Islam toh Ustaz? Ya jenenge yoniku. Jadi tidak usah dirubah. Allahumma sholli ala Abi Aufa. Abi Aufa itu adalah orang yang mengeluarkan zakat kepada Rasulullah. Maka kemudian dia didoakan apa nih? Rasulullah. Nah, saya tanya kepada seorang syekh, kenapa kok kalimatnya hampir sama seperti sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata beliau karena begitu mulianya orang yang menunaikan apa nih? Zakat. Jadi itu adalah yang ketiga sudah dipaksa. Kalau yang kedua tadi saat panen saja suka rela. Terus yang pertama adalah hasungan untuk kita berzakat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian berikutnya, mari kita lihat tafsir surat Ar-Rum ayat 39 sampai 40. Silahkan Ibu dilihat. Wa ma ataitum mir riba liyurbu fi amwalin nas. Apa-apa yang engkau datangkan dari sedekah untuk memperoleh imbalan. Liyurbu itu bukan riba, Bu. Untuk memperoleh apa? Imbalan dari manusia. Fala yarbu indallah. Maka orang ini tidak akan memperoleh imbalan dari Allah. Siapa sing wis golek napa niku? Imbalan. Ya, imbalan. Aku tak ngetoke semene engko gen entuk mobil. Atau aku tak ngetoke semene gen urusanku selesai. Kalau supaya selesai ditambahkan sekian juta, gitu ya. Niku metodene sapa, Bu? Yang lagi rame saat ini lho, Bu. Jadi napa ngetokke ning golek napa? Balen. Ngetokke ning golek napa? Balen. Aku ngeluarkan, ya kalau Anda masalahnya besar, pengen selesai, ya rumahmu Anda apa nih? Infakkan. Anda apa nih? Infakkan. Baik berarti infaki tenanan, masalah urung rampung, terus randi omah. Randi apa? Omah. Ini salah. Berinfak itu bukan untuk mencari balen. Ingat-ingat ya. Berinfak itu bukan untuk mencari balen. Siapa yang mencari balen, fala yurbu indallah. Maka dia tidak akan mendapatkan pengembalian dari Allah. Kalau begitu, gimana cara kita? Sudah pasrahkan saja saya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Mencari apa ini? Lilane pangeran. Gitu ya, lilane pangeran. Nggak usah kemudian Anda menentukan. Itu namanya memperkosa Allah. Aku ngetoke sampeyan Allah, nanti tolong dikasih yang ini ya. Nah, itu namanya memperkosa, memaksa Allah. Itu nggak benar. Yang benar itu kita dengan kerelaan serahkan los hanya untuk Allah. Mau diganti kecil atau besar itu adalah menjadi haknya Allah. Nah, haknya Allah. Maka yang sekarang lagi viral itu ada seorang ustadz yang ternyata investasinya bodong. Nah, investasinya bodong, setiap kali mengasung itu pokoknya engkau nek pakai sakmene, engkau itu sakmene. Nah, itu adalah sebuah kesalahan berdasarkan ayat ini. Sing bener niku napa? Sing bener itu adalah bahwa kita ini adalah innama nutaimukum liwajhillah. Kami itu memberi makan, mengeluarkan hartanya itu untuk menggapai ridha Allah. La nuridu minkum, tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, dan juga ucapan terima kasih. Nah, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'afun. Ya. Siapa saja yang mendatangkan atau apa-apa yang engkau keluarkan dari zakat ini yang engkau kehendaki ridha Allah, wajah Allah, karunia Allah. Tadi ya, nggak usah menetapkan, nggak usah apa Bu, memastikan, nggak usah ini. Pokoknya kalau metune, misalkan pengen sepeda motor, berarti apa sing ditoke yang kelas sepeda motor. Itu adalah tidak benar. Jadi siapa yang mendatangkan zakat, yang mengharapkan, engkau mengharapkan ridha Allah, faulaika humul mud'ifun. Orang-orang itu yang akan dilipat gandakan.
Lah gimana cara Allah melipat gandakan? Rasa teko. Rasa teko itu namanya menerjemahkan sesuatu yang Allah sendiri menyembunyikan. Allah sendiri menyembunyikan, gitu ya. Tapi kita biarkan saja, pokoknya mencari ridha Allah dan kemudian mengharapkan karunia Allah, kuasa Allah, tidak ada kepentingan apapun. Nah, itu nanti yang dia ini akan mendapatkan pelipat gandaan. Pelipat gandaannya di dunia ataupun di terserahnya Allah. Terserahnya Allah, gitu ya. Nah, ini di antara caranya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya mulai dari sini. Ya, kita mulai dari sini, Bu. Ya. Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila diuji Allah dengan kemuliaan, ya harta benda gampang, kemudian semua koyoke gampang-gampang banget ngeten nggih. Wa na'amahu dan diberikan apa nih? Kenikmatan. Fayaqulu rabbi akraman. Robku telah memberi apa nih? Kemuliaan, telah memuliakan kami. Ya. Wa amma idza mabtalahu, apabila diuji kebalikannya, faqadara alaihi, dan dibatasi rizkinya, ya rizkinya sempit, seret dan yang lain, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia menyatakan Allah tengah menghinakan aku. Apa jawabannya Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Jadi bukan berarti orang yang sedang dimuliakan itu adalah orang yang dilimpahkan apa? Kemuliaan atau harta. Dan bukan berarti pula orang yang sedang dihinakan itu adalah orang yang sedang sempit apa nih? Rizkinya, ya. Rizkinya. Jadi menurut tafsir yang saya baca, itu adalah ternyata keleluasaan harta ataupun kesempitan harta itu tidak ada hubungannya dengan orang itu diridhoi atau tidak, ya, diridhoi atau tidak. Malahan di dalam Quran itu kita bisa meneladani Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika dikarunia rezeki, bayangkan itu ya. Itu istana nggak ada tandingannya, saisine. Ya. Sebelum mata berkedip. Itu didatangkan sekejap mata maksudnya. Didatangkan sekejap mata. Ya. Maka terhadap karunia yang begitu melimpah itu, Nabi Sulaiman yang dibimbing oleh wahyu mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk dua, Bu. Liya beluani, untuk menguji aku, aashkuru, aku menjadi orang yang pandai bersyukur, aakfuru, atau menjadi orang yang kufur. Itu sikapnya orang yang beriman. Mencontoh siapa tuh? Kalau sedang diberi karunia harta ini, karunia ini menjadikan aku ini bersyukur atau menjadikan aku ini berkufur.
ya, mengingkar, gitu. Bisa saja, ya. Dulu waktu belum sibuk, belum dikasih karunia banyak, ngajinya aktif sekali. Oh. Giliran sudah dikasih keleluasaan harta, ngaji ora sempet. Wah, sibuk, kita tuh harus menyiapkan dari pagi bahkan sebelum subuh, Ustaz. Sehingga kita ini sudah nggak bisa untuk ikut apa nih? Ngaji. Itu hartanya jadi apa, Bu? Jadi apa, Bu? Malapetaka atau jadi kebahagiaan? Malapetaka. Ya, jadi malapetaka. Bahkan kemudian ibadah-ibadah yang lain tidak dilaksanakan. Kenapa kok nggak ibadah malam? Karena capek, kekeselan. Nah, itu jadi hartanya menjadi apa nih? Masalah. Kala sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ya. Jadi yang mulia itu adalah memuliakan orang yatim dan tidak menghardik apa nih? Tidak memberi makan ya. Orang-orang yang apa nih? Miskin. Ya. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Jadi kerendahannya itu karena tidak memuliakan orang yatim. Kerendahannya itu karena dia tidak memberi makan orang apa nih? Miskin ya. Memberi makan orang apa nih? Miskin ya. Nah, nanti dalam pemberian ini juga berbeda. Orang yang kaya ya, ngasih 100 juta ya, waya banget ngasih 100 juta, itu belum tentu lebih baik daripada orang miskin tapi ngasih 2.000. Orang miskin ngasih dari apa nih? 2.000. Di sini sudah saya sebutkan. Jadi berdasarkan apa nih? Presentasi daripada harta yang kita apa nih? Miliki, yang kita keluarkan ya. Saya bacakan. Ya. Jadi infak itu berdasarkan prosentase. Dalam riwayat Nasai dari Abi Hurairah, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. Kana lirajulin dirhamani. Fatasaddaq ajwaduhuma. Ya. Jadi ada orang yang telah membelanjakan mi'ata alfi dirham. Ya. Dan ada lagi yang bersedekah, ya. Dia punya 2 dirham saja, lalu dia bersedekah yang terbaik darinya. Fantalaqa rajulun ila irdi malihi, maka kepada seseorang itu didatangkan fa akhadha minhu mi'ata alfin fatasaddaq, maka kemudian orang itu mengeluarkan alfi mi'ati alfin 100.000, lalu dia bersedekah. Maka yang mana yang lebih baik? Sabaqa dirhamun mi'ata alfin, yaitu orang yang ngasih 1 dirham. Kan tadi punya 2 dirham, terus ngasih 1 dirham yang lebih baik, itu lebih utama daripada alfin, daripada apa nih? 1.000 ya. Miliarder infaknya 100.000 ya. Orang miskin infaknya 2.000, itu lebih baik yang apa ini? Orang miskin ini. Kenapa? Karena yang ditermakan itu yang terbaik. Itulah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat ke-92. Ya, 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian membelanjakan hartanya dari apa yang engkau cintai. Ya. Ingat-ingat ya.
Jadi sodakoh yang benar itu adalah harta yang kita sodakohkan itu masih dicintai, ya, masih dicintai. Misalkan kita ada 2000 lecek sama 2000 yang baru keluar dari pabrik, masih halus. Kita yang suka kasihkan rata-rata manusia yang mana, Bu? Yang lecek, ya. Yang apa ini? Lecek. Yang masih halus itu dieman. Nah itu nggak benar, nggak sesuai dengan yang ditetapkan oleh nas ini, gitu ya. Maka kemudian kita upayakan yang menurut kita ini masih baik, masih kita ini mau mengambilnya. Ya. Aku juga masih mau yang 500-an, itu jenenge wong reseh gitu. Nah, wong apa? Reseh gitu ya. Jadi kadang kita ini ngasih gitu. Ngasih itu digoleki sing paling cilik. Sing paling apa? Paling cilik ya. Ya, sehingga kemudian rasa cinta kita sama harta itu sudah nggak ada karena dikasihkan yang paling apa nih? Paling kecil. Maka ya, kita itu diperintahkan untuk memberikan yang terbaik. Kita nggak suka nih ya, Bu, caranya misalkan kita ini mau infak pakaian bekas, itu nggak bener itu ya, nggak bener. Iya, jangan berinfak dengan pakaian apa nih bekas karena kita sendiri sudah kagak apa nih pakai gitu ya. Tidak pakai gitu ya. Apalagi pakaian bekas dikirim ke Palestina, wih biayanya ngirim yang Palestina itu sakeh, Bu. Niki tolong Ustaz, niki pakaian bekas dari Indonesia tolong dikit. Iya, panitianya itu yang nganti pot-poten karena biayanya itu sangat tinggi. Plus jenis pakaiannya berbeda dengan pakaian kita. Pakaian apa nih? Kita. Ya, mari kita lihat. Surat Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku min thayyibat, belanjakan dari yang baik-baik, maka sabtum dari apa yang kalian upayakan, Anda cari, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan apa-apa yang akhrajna kami keluarkan untuk kalian dari bumi, namanya hasil pertanian, hasil tanaman dan yang lain. Wala tayammamul khabisa minhu tunfikun walastum biakhidih illa antum itu. Jangan engkau belanjakan yang jelek-jelek ya. Engkau belanjakan sedangkan kamu sendiri itu tidak mau ngambil. Misalkan kalau timun ya yang bungkuk gitu ya, timun yang apa nih bungkuk, terus apa nih kalau padi itu yang ngasak tahu ngasak, Bu ya. Jadi habis diketam itu dibiarkan para orang miskin itu namanya ngasak padi. Salah apa benar cara seperti ini? Menurut profesor itu salah. Yang benar itu, ini mau panen, Bu, ini mau panen, itu beberapa orang dari kalangan orang miskin diundang. Silahkan ngambil yang Anda suka. Asal rasa nggawa truk. Ya, silahkan ngambil yang Anda suka. Sudah? Nggawa sak cukupe, sak kuwate, silahkan apa nih? Ngambil yang disukai. Jangan kemudian mereka ngambilnya setelah ngasak tadi, Bu. Ngasak, tahu ngasak nggih? Ngasak niku pun apa niku? Ini yang membuat keberkahannya itu kurang kuat, Bu. Nah, maka biarkan seperti itu. Biarkan seperti itu. Saya punya kolega itu nanam 150 durian. Satu durian itu keluarnya 5 juta. Satu durian keluarnya apa nih? Satu pohon durian keluarnya 5 juta. Itu dia setiap panen pertama itu langsung 50 dulu, 150 tahun, 50 dulu untuk dibagi-bagi masyarakat yang di sekitar nganti kemplempokun le makan durian.
surah kuat tenan. Silahkan, yang mau silahkan, ngambil, silahkan gitu ya. Sisanya baru dijual. Sisanya itu 100. Ya, sisanya apa nih? 100. Jadi nanamnya 100. Kapan-kapan tak hadirkan ke sini karena sedang jadi tim saya untuk di pertanian ini. Dan itu akhirnya aman semua, orang tahu dijipui, Bu. Karena kemudian seolah itu juga tanamannya miliknya masyarakat. Tapi kalau kita jarang berbagi, itu yang jadi malapetakannya kita, gitu ya, malapetakannya. Dan itu biasakan. Jadi sebelum panen itu kemudian ngundang beberapa yang kita. Tapi jangan se-Indonesia diundang semua, tapi ngundang sebagai syarat untuk memberi kepada. Itulah yang diabadikan di dalam surat Al-Qalam, kehancuran sebuah kebun yang indah yang dulu dikelola oleh bapak ibunya, tapi giliran dikelola oleh anak-anaknya dan anak-anaknya tidak mau berbagi, malam itu seketika itu dibakar oleh Allah sampai sekarang tidak bisa ditanami. Itu surat Al-Qalam ayat ke-17 sampai ke-30. Ya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami itu menguji pemilik kebun, menguji mereka seperti pemilik kebun. Pemilik kebun itu tadinya miliknya bapak ibu, ya, dan bapak ibunya itu selalu setiap panen membagi 3 tadi, Bu. Sepertiga dinikmati untuk bersama pekerjaannya, bersama orang-orang yang terlibat semuanya. Pokoknya diajak menikmati. Sepertiga berikutnya disimpan untuk warisan, sepertiga makan. Tuh bapak ibunya setiap kali panen pasti begitu, dan itu terjadi kegemburan dan kesuburan sepanjang masa. Tapi mereka kemudian meninggal, warisannya berpindah ke tangan anak-anak. Lah tangan anak-anak ini ternyata mereka punya pandangan yang tidak seperti bapak ibunya. Di ayat 18, Bu, wala yastasnun, mereka tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi anak-anak ini. Bahkan nyalah-nyalahkan apa nih? Orang tuanya. Ditafsir sampai disebutkan begini, laqad kana abuna ahmak. Bapak ibu kita ini bodoh. Ini harta-harta kita, kenapa dikasihkan orang lain gitu. Maka akibat tidak mau berbagi ini, maka kemudian fatafa 'alaiha, ayat berikutnya 19 dan 20. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun, maka dikelilingi oleh apa ini? Sanksi dalam keadaan mereka sedang naimun, sedang tidur ya. Tidur membawa impian apa, Bu? Sesok panen. Tapi gara-gara tidak mau berbagi baru punya niat. Sesok ora itu ono sing mlebu wong miskin. Itu baru punya niat, Urung ditenan ini baru punya niat. Seketika itu Allah membakar seluruh tanaman dan tanahnya, ya. Sampai terbakar, sampai membatu, sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Nah, kali-kali ini Al-Hikmah ini ya wisata ke sana, Bu. Nonton wisata bala di Yaman, di Dorwan, 6 mil dari ibu kota Son'a. Ya. Ustadz yang pernah sampai ke sana namanya Ustadz Abdul Manap Amin. Nah itu benar-benar jadi batu. Ya, jadi apa? Batu. Maka jangan berbuat seperti itu. Jadi di sini jangan engkau belanjakan yang jelek, sedangkan kamu sendiri itu tidak mau ambil, tidak mau apa nih? Illa antum itu ya ngambil, tapi kecuali dengan cara memicingkan apa nih? Matanya. Orang rasa nonton gitu ya. Nah, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Katakanlah Allah itu maha, maka perlu dirubah. Tata caranya perlu dirubah. Kalau panen punya, undang. Kalau memang sedikit ya diundang 1 atau 2, silahkan Anda ambil. Yang suka yang mana? Wah, itu luar biasa gitu. Atau kali-kali kemudian ngundang itu kan buah-buahan.
gitu ya, ngundang seluruh anak miskin, kemudian yatim, silahkan Anda metik secukupnya, gitu ya, metik secukupnya, makan terserah, gitu ya, baru sisanya nanti dijual. Nah. Wah, itu konsep mana itu kok begitu? Jawab, konsep Quran, konsep Quran. Apa nanti nggak rugi? Menurut manusia rugi, tapi menurut Quran tidak. Menurut Quran apa nih? Tidak. Dan pertanian bersama profesor yang sedang kami galang itu semuanya begitu, Bu. Jadi nanti masa panen itu yang 1000 meter itu pertama kali yang suruh masuk setelah siap panen itu adalah orang-orang miskin. Silahkan ngambil suka-sukanya, itu dinikmati, dinikmati. Baru sisanya dijual, sisanya dijual. Ini adalah cara yang terbaik. Ya. Nah, maka jadilah engkau 3 barisan, barisan pembebas tawanan, barisan pemberi makanan, dan barisan penjenguk orang sakit. Ya, penjenguk orang sakit. Rasul bersabda, an Abi Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakul ani wa at'imul ja'i wa'udu al-marid. Fakul ani itu adalah fakul ani, bebaskan orang yang terbelenggu atau terpenjara. Terbelenggu atau orang yang terpenjara. Wa at'imul ja'i, berilah makanan orang yang kelaparan. Wa'udul marid, dan jenguklah orang yang sedang apa nih? Sakit. Nah, fakul ani itu artinya adalah membebaskan tawanan atau fakul asra. Di sini disebutkan al-ani maknahu al-asir. Al-asir yang disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 8 dan 9 itu loh. Ya. Apa ini? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Miskin sudah kita kenal siapa miskinnya. Yatim sudah apa belum, Bu? Sudah. Yang belum dikenal yang mana? Wa asiron, orang yang terbelenggu atau orang yang tertawan atau pokoknya hak-haknya itu terpasung. Maka orang itu pantas untuk kita kasih, ya, pantas untuk kita kasih, gitu ya. Nah, sekarang ini masih lebih dari 1.200 kakak saudara muslim kita yang tertuduh terorisme. Yang tertuduh apa nih? Meninggalkan keluarga mereka. Mereka masih berada di dalam penjara. Ya, mereka masih apa nih? Penjara. Apa salahnya kita ini ya? Kali-kali di grup ini ada kunjungan sama mereka. Ya, menyapa mereka. Masya Allah, rumahnya buruk-buruk sekali, Bu. Sanitasinya nggak ada. Ya kan nggak ada yang mau dimakan. Ya, anak-anaknya tidak terurus sama sekali, gitu ya. Bon, kita nggak usah mikir sing enek jero. Mikiro keluargane sing enten nembe jaba niki ora enek wong ngurusi. Masyarakat ya do wedi dan yang lain. Urusi karena mereka ini manusia yang harus. Nah, orang pelanggar narkoba aja kita suruh ngurusi, apalagi orang yang terfitnah. Jadi itu pentingnya. Wa'at imul ja'i, berilah makan orang yang apa ini? Kelaparan. Kemudian wa'udul marid, dan apa? Tengoklah orang sakit. Ini di masa pandemi niku ora tau nengok orang sakit, Bu. Kenapa niku, Bu? Ya, sekarang karena sudah tidak ada, bagusnya kalau di antara kita ada yang sakit, kita ada budaya seperti sedia kala dulu. Ya, ngumpul-ngumpul ke duit, rakitung sithik, terus nanti dihaturkan sama orang yang sakit dari anggota apa niki? Keluarga. Kadang mungkin ada kegiatan, berarti sebagian kita mewakili saudara kita yang lain, ya. Okay. Nah, maka itu yang dipentingkan, ya. Dipentingkan untuk apa nih?
kita lakukan bersama-sama. Ya, saya lanjutkan surat Al-Baqarah 245. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yuqridullah meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, ini luar biasa ya. Akad yang dibangun oleh Allah itu nyileh. Padahal harta kita ini milik siapa? Allah. Tapi Allah menyatakan, aku tak nyileh bondomu. Tak nyileh apa? Padahal dia yang memberi, dia yang kemudian melipat gandakan, menurut dia segalanya. Tapi Allah itu kemudian mau pinjam. Artinya bukan Allah itu miskin. Bukan Allah itu kemudian rendah, tukang golek utang. Nah, bukan, tapi Allah pengen memuliakan orang yang meminjamkan hartanya itu, mengalahkan kepentingannya untuk kepentingan apa nih? Allah, dengan cara diberikan untuk kebajikan ini. May yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan, kasih Allah akan melipat gandakan. Manake istilahnya itu, kalau bahasa kita namanya ini manake harta bendanya itu. Wallahu yakbidu wa yabsud. Allah itu adalah zat yang menggenggam dan yabsud yaitu melonggarkan. Terserahnya Allah, rizki kita mau digenggam atau rizki kita mau dilapangkan, ya, dilapangkan. Mosok minjami terus kita kemudian oleh Allah dihimpit. Itu teorinya, logikanya nggak mungkin. Siapa yang berbuat baik, Allah kemudian lapangkan, lapangkan kebaikan. Itu yang disebut dengan wajazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan, balasan bagi orang yang berbuat baik tiada lain adalah kebaikan. Yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, kemudian berdasar pada ayat Ar-Rum ayat 39 tadi, Bu, yaitu ketika kita mendatangkan harta itu kita tidak mengharap imbalan di dunia, ya. Karena siapa yang telah mengharap imbalan di dunia berdasarkan ayat ini, maka dia tidak memperoleh imbalan di sisi Allah. Logikanya gimana? Karena harus dicipok, imbalannya sudah diambil. Tapi kalau kita tidak menetapkan, tahu-tahu harta kita dilipat gandakan di dunia ataupun yang lain, itu bukan kersane kita, tapi itu kehendaknya Allah. Maka kita tidak boleh untuk apa ini? Menuntut. Kalau sudah dikeluarkan itu tidak boleh untuk menuntut. Mari kita lihat pada surat Al-Mudassir. Allah berfirman, wala tamnun tastaksir. Jangan kamu memberi hanya untuk memperbanyak. Tadilah memberi ning untuk apa nih? Memperbanyak. Tidak usah diniatkan itu. Diniatkan karena tadi sudah diajari pada ayat ke-39, yaitu min zakatin turiduna wajhallah, mengeluarkan zakat untuk kepentingan keridhaan apa nih? Allah. Kita ini seperti pengelola amil zakat itu ya gampang aja. Pokoknya kita seru untuk kita ajak, ya. Karena kita nggak punya kuasa, kita seru. Nggak mau, ya sudah. Itu doa aja. Jadi nanti kemudian kehidupan gerakan Islam ini terseok-seok, ya, terseok-seok, kita juga biasa aja. Oh, memang yang diajak tidak mau, diajak tidak mau. Maka justru kalau ada orang yang mengajak untuk berinfak, ya, itu jangan pernah ditolak, ya, jangan pernah ditolak. Kasihkan walaupun itu nilainya apa nih?
kecil. Nah, saya kembali bahwa ketika mengasih jangan mengharap apa Bu tadi? Balasan yang lebih banyak. Maka konsepsi ustadz itu yang sekarang lagi viral dan bermasalah sebaiknya tidak dipakai. Berpikir logika bahwa nanti nek ngeluarkan segini maka nanti dapatnya segini di dunia, itu adalah cara logika yang buruk. Yang benar adalah dalam surat Ar-Rum ini tadi, ayat ke-39. Jadi ketika memberi jangan minta imbalan, ya, jangan minta imbalan. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita, ya. Ya, kebaikan untuk kita. Mari kita lanjutkan sedikit. Ada perkataan Syekhul Islam, wa masalu it'amul ja'i wa kiswatul 'ari wa nahwi dzalika fa huwa fardu kifayatin. Jadi memberi makan orang yang lapar atau memberi pakaian orang yang telanjang, nah, tidak berpakaian, atau yang lainnya, wa huwa fardu kifayatin, itu sebuah fardu kifayah. Faman ghalaba ala dhannihi. Ini perlu dicatat Bu ya. Siapa yang dalam perasaannya, sangkaannya anna ghairahu, bahwa selain dia la yaqumu bidzalika, tidak ada yang mengerjakan itu, ta'ayyana alaihi, berubahlah dari fardu ain menjadi fardu kifayah menjadi fardu ain. Jadi misalkan gini, ini datang ada seorang yang misalkan orang edan gitu ya, ataupun apa nggak berpakaian, datang ke komplek kita. Nah, di kita ini kita hitung-hitung, biasanya orang enek sing ngei ngene iki. Nah, biasanya niku nunggu sing dikei kita. Maka kalau ada sangkaan seperti itu dalam kita, maka pada saat itu jatuh menjadi fardu ain. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih yang lainnya. Oke, ngasih pakaian, ngasih yang lainnya. Gitu ya. Itu adalah kaidah. Jadi aslinya fardu apa Bu? Fardu kifayah. Tapi kalau kita dalam sangkaan kita tidak ada yang akan ngasih selain kita, maka kita ngasihnya itu fardu ain, ya, fardu ain. Jadi maksudnya gini, jangan jaga kepada orang lain, ya. Jangan lihat butuh, kasih saja dulu, gitu ya. Nah, jangan mikir alah nanti kan nenek wong ngei. Enggak, kita mikir pokoknya itu faktanya saya lihat urung nenek wong. Karena siapa yang, saya ulang, faman ghalaba dhannihi, siapa yang dalam sangkaannya itu lebih kuat, anna ghairahu, bahwa selain dia la yaqumu bihi, tidak menegakkan perintah ini yaitu mengasihi, ta'ayyana alaihi, maka memberi itu menjadi apa nih? Wajib fardu ain, ya. Wajib fardu ain, ya. Kadang kan di dalam hidup perkotaan ini kan hidupnya adalah cuek-cuek ya Bu. Cuek banget tuh, di samping kanan kiri kita ini ada orang seperti itu, ada urung-urung makan, ada orang yang gresek-gresek panganan, itu kita diam saja gitu ya. Diam saja, itu karena masyarakat kita memang sudah masyarakat minal cuekiyun. Minal cuekiyun. Nah, kita harus minal peduliyun. Apapun keadaannya, minal pedulian. Wes tok nosek gitu. Kasih makanan dulu, kasih pakaian dulu. Perkara nanti dia dapat dari orang lain, boten sami mikir. Pokoknya kasih dulu, kasih makanan, kasih pakaian. Yang makanan tadi namanya to'am jae, kalau yang apa nih pakaian namanya kiswah. Ya. It'amul jae, memberi makan orang yang lapar, wa kiswatul 'ari, yang memberi pakaian orang yang telanjang, ya, orang yang apa nih? Telanjang. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang menarik, ya. Ya. Nah,
Menurut Imam Nawawi, anna fil mali haqqun siwa zakat min fakil asra wa it'amul muttar wal muwasat fil usrah wasilatul qarabah. Menurut Imam Nawawi, pensarah kitab Sahih Muslim, itu bahwa harta itu ada haknya orang lain selain zakat. Jadi jangan mikir kalau sudah zakat berarti sudah selesai, betul nggak Bu? Jadi masih ada haknya orang lain dengan cara kita bersedekah, berinfak dengan yang bisa. Jadi kalau sudah berzakat bukan berarti berhenti sedekah dan apa nih? Infak ataupun yang lainnya, berbagi ataupun yang lainnya. Bedanya itu Bu, kalau yang zakat itu sebuah kewajiban karena sudah sampai nisab, batas yang ditetapkan nisab itu, dan yang kedua sudah lebih dari 1 tahun ilal haul. Jadi hartanya itu sudah berputar selama 1 tahun. Nah, andai belum tercukupi itu, kita tetap mengasih. Bahkan Nabi mencontohkan nggak sampai pada batas zakat, karena sebelum sampai pada nisab zakat selalu wis dikek-kek terus. Wis dikek-kek terus, sehingga dia tidak jatuh kewajiban untuk menunaikan apa nih? Zakat. Ya. Nah, itu kegunaannya apa? Fakul asir, yaitu membebaskan orang yang tertawan. Kalau nggak bisa bapaknya yang dipenjara, ya minimal ngurusi siapa Bu tadi? Ya, keluarganya, anak-anaknya. Sekarang ini di Semanggi sana banyak sekali Bu, banyak sekali gitu ya. Ada yang diganjar seumur hidup, jadi pisah sama suaminya seumur hidup. Nah, terus gimana kalau kita ini kemudian tidak ada perasaan untuk berbagi? Coba kita bikin program untuk berbagi, ya setidaknya mungkin 1 mobil bareng kita kemudian mengunjungi gitu ya. Ada program-program itu ya, pengurus supaya dibikin. Kemudian wa it'amul muttar, yaitu memberi makan orang yang sedang dalam keterpaksaan. Wal muwasat fil usrah, yaitu memberi keringanan kepada orang yang sedang dalam kesulitan. Wasilatul qarabah, yang berikutnya adalah menyambung tali silaturahmi dengan kerabat. Ya, dengan apa nih? Kerabat. Itu budaya ini harus justru dihidupkan di tengah-tengah kita. Mumpung ora enek pandemi. Ya, mumpung ora enek apa? Pandemi. Mengke nek tekoneh kita raisone PPKM ne, mumpung enek kesempatan niki digunakan ya. Datangi orang yang suami-suami mereka dipenjara seumur hidup 20 tahun, 19 tahun, datangi mereka ini ya. Kemudian datangi juga orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang dalam kesulitan. Nah, kita perlu punya bank untuk itu ya. Nggih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah selesai ibu-ibu kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang lain. Sudah jam 8.30, kurang dikit. Ya, oke. Begitu cara kita memandang. Andai tadi salah satu pilar kejayaan itu ditegakkan di tengah kita dengan berbagi zakat, berbagi infak, maka kita ini makmur, boten enten sing keleleran. Maka ini saya juga pengen memahamkan, kebetulan saya ditunjuk jadi ketua Dewan Syariah Kota Surakarta. Itu ada yang menyoal, kerjaannya Dewan Syariah kok ngedum sego, ngedum apa? Sego kurang abot atau kurang berat apa nih, itu biar dikerjakan orang lain. Jawabannya ya ini tadi jawabannya Bu, gitu ya. Ya faktanya ya dorangei, faktanya ya tidak berbagi. Ya kita menjadi apa Bu kalau tidak ada yang berbagi tadi? Fardu ain untuk kita jalankan. Bahkan selama saya menjadi ketua ini sampai terfitnah di SKS kok sekarang jadi bukan Dewan Syariah tapi Dewan Sego.
karo sayur gitu ya. Jadi dum-duman namanya sego karo sayur. Wah, itu luar biasa. Kita mendatangi mereka saat tidak dalam keadaan partai, tapi dalam keadaan sedang sulit-sulitnya hidup akibat PPKM maupun yang lainnya. Oke. Monggo gerakan ini dilakukan di kita, nanti dibarengkan dengan Lasnas Dewan Dakwah yang sudah punya program berbagi makan meriah, ataupun kemudian menyapa dai, atau apalagi pokoknya banyak sekali tuh program yang ada di Lasnas Dewan Dakwah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu semua. Insya Allah kita amalkan nggih. Karena ini pilar. Pilar itu artinya kita bisa runtuh kalau ini tidak ditegakkan. Seperti pentingnya kita menegakkan sholat, pentingnya kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nggih, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.